Salam damai para peziarah dari debu ke api perutusan. Hari ini kita memasuki hari ke-33, Minggu Prapaskah kelima tahun A. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita merenung dari 1 Samuel, Mazmur Gembala, Surat Paulus, hingga Injil yang memanggil kita keluar dari kegelapan. Tema minggu ini, bangkit dari kubur dosa. Sebelum kita melangkah, mari kita hening sejenak. Doa pembukaan. Silahkan ulangi dalam hati. Yesus, kebangkitan dan hidup, kami datang padamu dengan hati yang jemu, lelah, dan seringkali berbau masa lalu. Datangkanlah kasih-Mu, angkatlah kami dari kubur kebiasaan lama, dan tuntunlah kami menuju hidup yang baru. Amin. Lazarus, marilah keluar. Kita mulai dengan gambaran, di depan makam Lazarus ada Yesus yang menangis. Dan pada saat yang sama, Dia berkuasa atas maut. Itu kontras, itu mengajarkan sesuatu penting. Tidak ada situasi yang terlalu busuk bagi Allah. Tidak ada terlambat baginya untuk mengubah keadaan. Tapi perhatikan juga, Allah mengundang kita untuk bekerja sama. Jadi pekan ini saya mengajak, keluarlah dari kubur kebiasaan lama. Modi, saya Maria. Saya melayani di pinggiran kota dan sering melihat orang-orang yang seperti berada di kubur, putus asa, merasa tak layak. Kadang yang mereka butuhkan bukan ceramah, melainkan tangan yang merangkul dan kata yang memanggil mereka keluar. Itu nyata, dan itu menggerakkan saya setiap hari. Terima kasih Maria. Nah, mari masuk ke renungan utama, batu penutup kubur hati. Dalam teks Injil, Yesus meminta batu itu disingkirkan. Dia bisa saja memerintahkan kebangkitan tanpa sentuhan manusia. Tetapi Dia memilih meminta kita mengangkat batu. Itu simbolik. Tuhan menghendaki partisipasi kita. Kita diminta untuk bergerak walau kita takut akan bau kematian, bau masa lalu. Batu penutup hati itu bisa berupa trauma, dendam, rasa malu, kebiasaan dosa, atau keputusasaan. Yesus berdiri di depan kubur pribadi kita dan memanggil namamu. Dia tahu bau itu, Dia tahu luka itu, namun Dia juga tahu nama kita. Jadi pertanyaannya, beranikah kita menggeser batu itu? Refleksi singkat. Pikirkan dua pertanyaan ini dalam hati. Kubur atau batu penutup apa yang masih menahan dan menghalangiku dari doa? Suara Yesus apa yang mengundangku keluar hari ini? Di pelayanan, saya sering menyaksikan orang yang menunggu, bukannya hadir. Mereka menunggu perasaan layak, menunggu luka sembuh sempurna, padahal Yesus memanggil sekarang. Saya ingat seorang ibu muda, ia bilang, "Suster, aku bau dosa." Saya jawab, Yesus tidak takut bau, Dia malah datang menyelimuti dengan rahmat. Bagus sekali Maria. Sekarang kita buka 3 jendela rohani sebagai cara memandang kebangkitan. Ignatian, Fransiskan, dan I Thirst, spiritualitas Ibu Teresa. Kita mulai dengan jendela Ignatian, pembedaan roh. Yesus menangis di depan makam. Air mata itu bukan kelemahan semata, melainkan pembukaan hati.
Latihan rohani nomor 315 bicara tentang roh yang memberi keberanian, air mata, hiburan. Jangan takut akan air mata. Air mata pertobatan menunjukkan hati yang mulai melunak dan bisa membedakan roh yang menjerat dengan roh yang membebaskan. Dalam praktek, tanyakan, roh mana yang membuatku diam dalam dosa? Roh mana yang menggugahku untuk bangkit? Iya, dan dari pengalaman saya, seseorang yang menangis dalam doa seringkali lebih siap menerima pertobatan. Saya menemani seorang laki-laki yang lama mengunci diri karena malu. Ketika ia menangis, ia berkata, "Suster, aku ingin berubah." Itu awal kebangkitan baginya. Lalu jendela Fransiskan. Santo Fransiskus melihat kematian sebagai pintu, bukan akhir. Kebangkitan berpengaruh pada seluruh ciptaan. Paus Fransiskus menegaskan hal ini juga dalam Laudato Si. Kita dipanggil merawat bumi, bukan menjadi penggali kubur bagi alam atau sesama. Pertobatan sejati mencakup tindakan sosial, merawat lingkungan, memperjuangkan keadilan. Jadi, bangkit dari kubur dosa bukan hanya soal saya dan dosa saya, tapi juga bagaimana pilihan saya mempengaruhi lingkungan dan orang miskin di sekitar. Pilih kehidupan, bukan pola yang merusak. Betul, di lingkungan saya, ketika kita membantu orang miskin menghijaukan pekarangan yang gersang, ada perubahan, bukan sekedar estetika, tetapi simbol kebangkitan. Tanaman tumbuh di tempat yang dulu terasa mati. Itu memberi harap. Ketiga, jendela I Thirst dari Ibu Teresa. Ibu Teresa berkata, Yesus haus akan cinta kita. Bukan cuma haus akan ibadah formal, melainkan haus melihat kita hidup sepenuhnya, membawa kasih ke jalan-jalan yang terluka. Dia tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tetapi hidup yang menang. Jangan biarkan dia menunggu di pintu kuburmu. Sekarang saya akan membacakan sebuah kisah, akar yang menembus batu. Di pemakaman tua, seorang kakek duduk di depan batu nisan istrinya. Cucu kecil, Sarah, berlari dan menunjuk bunga kecil yang tumbuh dari retakan batu. Ia bertanya, "Kakek, dari mana bunga ini?" Kakek tersenyum. Sepertinya akar tak tahu itu tempat orang mati. Ia mencari tanah dan cahaya, lalu tumbuh. Kisah itu sederhana, tetapi maknanya dalam. Kebangkitan sering muncul di tempat yang paling tak terduga. Hidup baru tumbuh walau dari retakan terbesar. Akar menembus kegelapan untuk mencari cahaya. Pertanyaannya, apakah aku mengejar hidup fana atau hidup yang berakar pada kekekalan Kristus? Saya tersentuh oleh gambar akar itu. Dalam pelayanan, sering ada orang yang merasa sudah mati secara rohani. Tapi ketika kita bawa sedikit perhatian, sedikit kasih, seperti cahaya, mereka mulai tumbuh. Sekali lagi, kasih sederhana sering jadi katalis kebangkitan. Mari kita dalami langkah konkret apa yang harus kita lakukan. Pertama, identifikasi kain kafan yang masih mengikat, kebiasaan dosa, hubungan yang merusak, kebutuhan akan pengakuan, rasa bersalah yang tak terampuni. Kedua, berani lepaskan.
Itu bisa melalui doa, pertobatan, sakramen tobat, atau tindakan konkret memperbaiki relasi. Ketiga, hidupkan cinta. Pelayanan kecil, merawat ciptaan, memberi waktu bagi yang terluka. Saya bacakan 3 pertanyaan reflektif. 1. Makam apa yang masih menahan hidupku? 2. Apa yang Tuhan panggil untuk kutinggalkan agar aku hidup lebih bebas? 3. Apakah aku percaya bahwa Kristus mampu membangkitkan hidupku? Jika boleh berbagi saran praktis, tuliskan jawaban Anda. Bila ada satu hal yang menyakitkan, bawa itu ke sakramen tobat. Bila itu soal lingkungan, buat langkah kecil. Kurangi sampah sekali pakai, tanam 1 pohon. Pertobatan nyata itu tindakan kecil sehari-hari yang konsisten. Sebelum menutup, mari kita berkumpul dalam doa penyerahan. Ulangi perlahan dalam hati. Yesus, Engkau yang membangkitkan Lazarus, aku datang membawa tumpukan kain kafan hatiku, trauma, dendam, kebiasaan yang menjerat. Sentuh aku, panggil aku keluar. Ajari aku melepaskan dan mengasihi. Jadikan aku alat kebangkitan-Mu bagi sesama dan ciptaan. Lazarus, marilah keluar. Amin. Semoga Minggu Prapaskah kelima ini menjadi langkah nyata bagi kita semua. Bila memungkinkan, carilah sakramen tobat atau momen doa lingkungan bersama komunitas. Jangan biarkan batu tetap menutup hatimu. Terima kasih, Maria. Penutup singkat. Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Bila engkau percaya, bukalah batu penutup itu, meski bau dan kegelapan masih terasa. Karena kebangkitan sering dimulai dengan langkah yang berani. Sampai jumpa di permenungan berikutnya. Tuhan memberkati.